Sama, saya tidak perlu ulang lagi karena itu sudah jelas. Tapi saya cukup mendengar baik. Ada 12 poin yang saya catat. Karena Bapak Lukman Ribeiro sudah bicara begitu panjang lebar, saya lihat tadi pas Bapak Lukman bicara panjang lebar, sepertinya Bapak Mama mereka ini, ya kami juga mau bicara. Ketua tanah yang gue membuat pengablola Pak Ketua BPD dalam hal ini pejabat yang kami mendengar ada himbauan dari Bapak Lukman Ribeiro dalam pandangan kami bahwa selama ini kami berpikir bahwa di desa kami ini kurang begitu maju. Maka diharapkan dari Bapak Lukman Ribeiro ingin kami menyampaikan yang pertama sekali bahwa setiap Bapak menerima atau bisa direstui oleh Lewotana dan Dalu ketika Bapak menjadi pejabat Bupati Kabupaten Lores Timur, maka kami mengharapkan supaya ke depan nanti tidak boleh bisa melihat per orang atau per kelompokan. Itu yang kami harapkan. Bisa juga melihat dalam pembangunan desa kami seperti yang saya utarakan ke depan Bapak, bahwa mungkin gereja kami, stasi Ebak atau kepala kami yang begitu tidak bisa dikatakan gereja. Layanan untuk Bapak menerima Bapak Lukman Ribeiro, karena kami hanya sekedar pelayan mengantisipasi kedatangan, bukan tim, karena tim ini belum dibentuk. Itu yang kami harapkan. Karena tim ini belum dibentuk, kami tidak mengantisipasi sejauhnya bahwa itu kami ini adalah tim. Tidak, mungkin masyarakat di sini desa Bandona berpikir bahwa kami ini adalah tim. Tidak, sebagai pelayan untuk menerima Bapak Lukman Ribeiro, itu yang kami harapkan. Atas sorotan saya ini, penyampaian saya ini bisa hayati dan dibawa. Jadi dari pribadi saya lihat dalam visi misi ini, yang pertama A itu pembangunan pendidikan. Dari pribadi saya, misi yang saya sampaikan ini sama juga, tapi namanya pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Itu misi pribadi saya. Visi saya adalah mendirikan koperasi pendidikan. Apabila Pak bakal calon Pak Lukman Ribeiro ini apabila dipanggil oleh rakyat, ya kalau bisa mendirikan koperasi pendidikan, khususnya anak para petani yang lemah anaknya ikut kuliah perguruan tinggi. Ini kelemahan juga. Makanya dari sini, tempat sini, forum yang terhormat ini perlu saya sampaikan. Makanya misi saya tadi itu membangun manusia. Visi saya adalah mendirikan koperasi pendidikan di tiap-tiap desa kalau dapat dana. Makanya orang yang anaknya kuliah ekonominya lemah, dia bisa meminjam uang yang koperasi pendidikan ini, uang ini bisa hidup. Khusus anak perguruan tinggi, bukan anak SMP, SMA masih bisa. Ini menurut terobosan khusus saya untuk menyampaikan saja pada Pak Lukman, apabila Pak Lukman membahaskan anggaran kirim ke meja DPRD Gelekat Lawang, dilakukan. Yang kedua, ini saya hanya sekedar menyampaikan saja. Ini menyangkut undang-undang otonomi daerah, bahwa ada yang isinya bahwa bupati atau kepala daerah
bisa meminjam uang luar negeri untuk pembangunan di kabupaten. Tapi hal ini kalau saya baca dan saya teliti dan saya analisa, dapat persetujuan Presiden Republik Indonesia dengan DPR. Hal ini kalau terjadi Bapak Lukman laksanakan, Presiden juga datang ke kabupaten melihat daripada hasil APBN kabupaten. Bagaimana penghasilan kabupaten, baru Bapak Bupati bisa melaksanakan pinjam uang negeri sesuai dengan otonomi undang-undang otonomi daerah, ada isinya di dalam. Yang tentang pemasaran. Pemasaran ini buat masyarakat tani sangat penting. Saya sudah pensiun, saya kasih contoh. Saya tanam tanaman, mau jual di mana? Hanya gonggong-gonggong bisa jual, tapi ternyata berat. Mama-mama ini bawa hasil mereka malam jam 1 pergi jual anak tukar, tidak hasil diterima, bawa pulang. Untuk pengawasan, untuk bisa terima pemasaran itu supaya hasil mereka bisa masuk di sana. Menyangkut jagung yang tadi Pak jelaskan itu, petani diombang-ambing diceritakan bila tanam jagung petik sapi, hasilnya nol, tidak disiapkan dengan baik. Jangan buang program-program besar tapi hasilnya nihil. Pengalaman buruk ini tidak boleh Pak Lukman bawa, tapi kami minta pemasaran hasil masyarakat itu penting. Yang kedua, menyangkut kebutuhan masyarakat. Tani desa Bak ini butuh jalan jur. Sumber dananya kalau memang APBN tidak ada, mungkin dana desa tidak jangkau dengan alat berat. Jika Pak Bupati jadi calon Pak ini mau jadi bupati, kepala desa dengan masyarakat minta alat berat, Bapak bisa eksekusi. Jangan mempersulit kami masyarakat. Karena kami punya banyak jalan tani, seluruhnya belum dikerjakan, baik ke laut maupun ke darat. Yang ketiga, menyangkut tentang desa wisata. Kami punya wisata tadi, tolong diperhatikan supaya air terjun yang ada itu kita lestarikan supaya itu menjadi aset desa. Yang berikut menyangkut politik. Kita pilih orang yang rekam jejak yang baik, rekam jejak yang punya profesional hidupnya, yang sukses hidupnya. Jangan pilih ogah-ogahan. Pilih orang yang tidak boleh berpolitik, karena politik dia akan merangkul supaya dia bisa duduk tetap di meja kursi. Jangan pilih orang yang aktivis, tukang gonggong-gonggong pemerintah. Pilih orang seperti Pak Lukman, orang usahawan, orang kerja, orang teknis yang bisa tahu tentang susahnya masyarakat, apalagi masyarakat Flores Timur yang miskin, PAD yang paling rendah di seluruh Indonesia. Yang mereka omong tentang saya nanti buat ini buat itu, bohong. Bandona, hati-hati memilih orang jahat seperti ini.
itu untuk pilkada, untuk pileg. Wajib pemerintah bupati untuk melihat sulitnya masyarakat. Hanya itu. Beberapa pertanyaan, saya langsung saja ke Bapak Lukman Ribeiro. Tadi saya sudah berbicara mengenai pemasaran, yaitu melalui BMD ada divisi nanti pemasaran. Saya tidak mau kita itu meminta masyarakat menanam A, B, C, tetapi tidak ada pemasaran. Lemahnya selama ini tuh pemimpin menyuruh tanam jagung, tapi tidak menyiapkan jalan keluarnya, outputnya, pemasarannya. Maka itu tadi saya bilang, di dalam BUMD ini pada Nusa Milik Daerah dalam rangka mendongkrak pendapat asli daerah kita, pendapat asli daerah kita, juga untuk kesejahteraan kita semuanya di dalamnya, karena kerjasama antara BUMD dan BUMDes. Maka mereka punya tugas, bukan BUMDes yang akan menetapkan pemasaran. Sehingga tadi saya beri contoh, misalnya jamu mente tadi yang selama ini lari keluar ke Momere, nanti kita akan stop. Kenapa tadi? Kita yang punya kok, lalu Momere yang dapat nama, dapat pajak dan sebagainya. Kita stop. Itu melalui BUMD. Jadi BUMDes nanti sebagai perpanjangan tangan di tiap-tiap desa, mereka mengirim, mereka mendapatkan modal bukan hanya dari ADD. ADD itu sudah terbatas, ada dia punya peruntukannya. Maka pemerintah daerah melakukan intervensi melalui anggaran pendapatan daerah APBD kita. Kalau seorang bupati, calon bupati, dia sudah menetapkan visi misi dia program, itu adalah rencana dia yang wajib dia lakukan nanti. Kalau dia terpilih menjadi bupati, sama seperti Pak Jokowi, dia membangun dari pinggiran dan sebagainya, itu sudah visi misi. Jadi kalau dia menjadi presiden, wajib dia mewujudkannya. Maka begitu juga saya, salah satu adalah BUMD. Maka Bapak mereka bisa tuntut, Bapak, kalau Bapak sudah duduk, kok BUMD-nya belum ada bergerak ini. Bapak punya hak untuk menanyakan kepada kami. Tetapi saya tentu saja sebagai seorang yang sudah mencetuskan mengenai visi misi program saya sudah tahu dalam rangka untuk masyarakat Flores Timur ke depan sejahtera, BUMD saya harus lakukan dengan dia punya divisi-divisi, dengan orang-orangnya yang harus dia pilih dan kerjasama dengan BUMDes. Maka pemasaran tadi Bapak, jamu, meteka, jagung, sehingga saya ingin ke depan tadi tidak boleh ada lahan yang kosong. Anak-anak muda kita ini sekarang jangan terlalu berharap semua untuk menjadi ASN. Wah, jadi ASN, jadi tenaga kontrol honor lebih indah daripada sebagai seorang petani. Lalu BUMD sebagai pemasarannya. Jadi itulah tadi betul Bapak saya setuju, titik lemah kita itu, sehingga saya sudah berpikir kelemahan kita dulu, tapi tidak ada jalan keluar. Maka pemasaran itu penting. Sama tadi seperti saya cerita Bupati Dompu yang Bupati Eliezer dengan Pak Sakapau, mereka pergi ke sana. Saya itu dia sudah tanam jagung, tapi waktu itu sudah siap, tapi jagungnya jatuh. Dia kumpul, dia beli, tapi lalu dia membuat pabrik pakan ternak. Untung triliunan, sehingga tadi dia terpilih kembali kedua kali dengan mudah, dan rakyat merasakan itu. Maka pemasaran itu sangat penting. Lalu yang kedua tadi Bapak sampaikan mengenai jut. Saya setuju Bapak, karena saya sudah masukkan itu di dalam kegawat daruratan infrastruktur. Itu kaitan dengan jalan, jembatan, dalam kewenangan kita semua. Bahkan saya pikir tadi seperti ada satu orang tua, oh Bapak ya, undang-undang otonomi daerah. Ini yang saya kemarin bicara di Lurahan, bicara juga di Liapoho. Kalau kita tunggu APBD kita setiap tahun kita bangun, mungkin hanya jalan satu panjangnya mungkin hanya 100 kilo, 14 kilo dalam 5 tahun. Tetapi kalau kita, dan itu hak Bapak betul, tidak perlu dulu keluar negeri Pak pinjam duit. Di dalam negeri ada yang namanya PEN, itu kaitan dengan Menteri Keuangan. Dengan persetujuan DPRD, Bupati melancar ini semua, macam di tadi yang saya beri contoh tadi oleh Pak. Kenapa jalan lebar, bangunan segala macam? Dia meminjam dana PEN. Tapi saya heran kenapa bupati kita yang dulu sampai dengan terakhir tidak mau. Loh, Jokowi aja pinjam uang dari luar negeri, betul nggak Pak? Tapi
pinjam uang bukan untuk simpan di sakunya, tapi untuk rakyat ribu ratus. Kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Bukti pembangunan kita berapa bendungan yang sudah dibuat di NTT. Luar biasa. Di Papua, di Irian, di Kalimantan, perpanjangan perbatasan dari Sarawak sampai Sabah itu dulunya tidak ada jalan, oleh Pak Jokowi itu buat jalan. Sehingga kalau terjadi perang, kita sudah punya tank sudah bisa langsung di perbatasan. Dulu aja jalan setapak, luar biasa. Jalan-jalan tol sudah mulai buat di Kalimantan Timur dan untuk menuju ke ibu kota yang baru. Nah, saya juga demikian. Saya ingin DPRD dengan kita harus membuka mata. Kalau kita hanya menunggu APBD kita dari tahun ke tahun, tidak akan selesai infrastruktur. Maka dengan cara pinjaman Bapak, memang saya sudah punya perencanaan apa ya, tapi tidak perlu keluar negeri. Kita hitung, contoh itu jembatan sampai jalannya lebar, mereka pakai dana. Jadi kita akan hitung, oh kita perlu sekian ratus, tapi kita buat perencanaan dulu berapa banyak yang harus diperlukan untuk semua sampai jalan-jalan dari selatan ke utara dan macam-macam semua. Kita masih, nah kita putuskan sekian ratus miliar. Lalu kita hitung APBD kita, oh kita bisa cicil setiap tahun sekian. Maka pembangunan tadi hanya 100 kilo, 200 kilo misalnya hanya untuk dalam 5 tahun jabatan atau hanya dalam 1 tahun, bisa besar-besaran kita bangun. Hanya sistem pengawasan harus penting, jangan sampai disalahgunakan. Kalau bupatinya sudah dapat 10%, hancur itu. Ini yang saya tidak mau. Mengapa Bang Bapak sehingga saya sekarang maju, mulai kali lalu juga demikian. Tidak ada di belakang saya itu ada pedagang, kontraktor. Saya anti Bapak. Saya maju dengan dana saya sendiri. Sehingga saya selalu bilang di mana-mana, calon pemimpin yang bertugas melayani dia harus mempunyai 3 kata tas. Tas yang pertama adalah integritas. Kaitan dengan kepribadian. Apa yang dia bicara A, dia lakukan juga A. Kalau dia bilang B, B juga. Itu integritas. Sebenarnya, tapi saya tidak lalu mundur karena saya masih belum, cita-cita saya untuk membuat logo yang bagus itu belum tercapai. Ini sampai Bapak orang tua itu dia telepon sama saya di tahun 2001, Pak Lukman coba maju. Saya tuh heran orang tua itu kok minta supaya saya maju. Berarti dia ada punya harapan ke depan. Saya akhirnya memutuskan saya maju secara teguh. Jadi isi tas penting. Kalau tidak ada isi tas, itu setiap pilkada itu ada laporan hasil kekayaan dari KPK. Sekali lalu itu ada, tapi tidak disebar luas. Harusnya KPU menyebarluaskan supaya masyarakat tahu. Itu maksudnya apa? Sekarang dengan laporan, supaya kita jangan salah memilih pemimpin. Bagaimana dengan 200-300 juta bisa jadi bupati? Berarti ada yang menjadi sponsor. Kalau jadi sponsor maka tidak ada makan siang yang gratis. Pak harus bayar kembali dengan untung, dia juga mencari untung. Kalau pokoknya ke pokok aja, sekarang terlihat banyak kita di sini aja Pak, di Lalu Tuka aja ada yang sampai rumahnya terjual dan semuanya. Karena untuk bantu bupati A, calon bupati yang bupati. Saya tidak mau yang macam demikian, sehingga kita membalas budi. Nah jadi kalau dia tegas dan begitu, memang ada juga orang yang sudah banyak duit tetapi masih mau termakan. Masih mau ada contoh sekarang Pak Joni Plate, menteri itu saya tahu benar kalau saya dulu dapat rekomendasi dari Pak Surya Paloh melalui Pak Joni Plate, orangnya itu sudah kaya, hebat, tapi kita tidak berani kita melakukan pendekatan sehingga bisa berkembang. Kalau seorang bupati itu omongnya aja tidak bisa omong bagaimana, apalagi tidak berani untuk bersuara. Jadi bupati atau pemimpin harus lincah sehingga dia bisa melakukan pendekatan. Mungkin bapak-bapak mereka lihat di Google, saya barusan bulan yang lalu saya buat tantangan saya sebagai pimpinan yayasan yang mempunyai perbuatan, saya membuat MOU dengan Malaysia. Kita lihat di Google, berani bendera merah putih, bendera Malaysia. Itu hanya baru pimpinan yayasan, belum lagi kalau pemerintah sebagai seorang pejabat. Karena kita punya jaringan, hanya tinggal kita bangun, hanya kita belum mendapatkan kesempatan. Jadi apa tadi Bapak tanya dari ini juga itulah. Saya sangat setuju dan memang saya niat untuk merubah dengan meminjam juga.
Kita tidak bisa marah. Jokowi juga ikut pinjam kok. Tidak ada di dunia ini negara yang tidak pinjam. Betul tidak? Pinjam semua. Tetapi harus pandai mengembalikan. Itu Bapak. Jadi supaya di setiap lewo kita itu ada alat berat. Sehingga kalau jalan itu dalam keburukan dia bisa kelola. Jadi jalan yang rusak ada alat berat di situ langsung bisa dikerjakan. Baik kita tempatkan satu di Tanjung Bunga, satu di Bulan Bintang, satu di Adonara, satu juga kemarin waktu kejadian itu banjir di Adonara. Katakan Bapak, pemerintah dia tidak punya alat berat sehingga pinjam dari pengusaha. Nah kalau ada alat berat yang ditempatkan pada posisi tertentu itu bisa membantu. Dan bisa juga kalau misalnya kerjasama. Saya lihat di Kalimantan ada yang bumdes Bapak, kalau mereka kaya Pak, mereka beli alat berat lalu itu dijadikan sebagai sewa. Jadi kalau desa-desa tetangga dan segala macam mau minjam alat, tinggal bayar aja. Kita di sini kan belum ada bumdes yang berkaitan dengan alat berat. Di sana sudah ada. Saya lihat di sini macam di Boru Kedang, Don Boru, dia bikin bumdes tapi dia kaitkan dengan air minum. Air itu ke desa-desa lain dia minta pajak iuran. Saya pergi ke Boru, itu tadi kaitan dengan wisata juga. Jadi tadi saya jawab alat berat memang kita perhatikan. Saya ingin supaya ada wilayah-wilayah tertentu harus ditempatkan alat berat supaya cepat kalau ada bencana atau ada masalah dia digerakkan. Lalu berkaitan dengan wisata tadi saya sudah bicara umum. Kalau di sini juga ada nanti sama bapak mereka coba bikinkan supaya saya tahu. Oh ternyata di sini juga ada potensi. Apalagi air terjun tadi ini jarang itu. Kalau tingkat 3 atau tingkat 2. Termasuk tadi kemarin di sana itu kaitan dengan Danau Asmara. Saya memang ingin supaya semua potensi pariwisata itu mendapatkan sarana prasarana. Karena itu lain seperti Bali tadi saya bilang destinasi ya kita mengeluarkan, jadi kita mendapat uang. Pelancong datang mengeluarkan uang, dapat karcis. Desa juga dapat, pemerintah daerah juga dapat. Kita atur, kita pakai. Itu, ya. Jadi orang tua tadi kata dengan destinasi dan sebagainya itu akan dilakukan. Karena sudah masuk di dalam visi dan program itu Bapak. Macam di mana kita harus merekrut dan sebagainya. Saya tidak mau ada cara-cara yang harus dilakukan transparan, wawancara. Tidak boleh. Oh ini ada timnya yang dulu bapak ini di sini. Nah itulah. Jika kalau kerja, mari kita kerja dengan itu.